Oke, kita lanjut praktikum kita yaitu Echinodermata. Oke, kita harus tahu dulu nih Echinodermata itu apa. Jadi, Echinodermata dalam bahasa Yunani yang Echino berarti landak dan derma berarti kulit. Jadi Echinodermata adalah sekelompok hewan tripoblastik selomata yang memiliki ciri khas adanya rangka dalam atau endoskeleton berduri yang menembus kulit. Echinodermata merupakan invertebrata yang berkulit duri yang memuat berupa bintang laut dan sebagainya. Nah, ciri-ciri dari Echinodermata ini yang pertama itu yaitu tubuhnya memiliki kulit yang berduri. Tubuh masa embrionya berupa bilateral simetris dan pertumbuhannya kemudian berubah menjadi radial simetris dan hidup di laut. Alat geraknya berupa kaki ambuklar yang terdiri dari kaki-kaki tabung. Ujung-ujungnya menggunakan alat penghisap. Untuk alat peredaran merupakan sistem radial yang telah mereduksi dan berkembang biak dengan telur, berkembang biak secara kawin, dioecious, fertilisasi eksternal. Alat pernafasannya berupa papula dan dia itu memiliki selom dibatasi peritoneum bersilia. Kemudian untuk warna, Echinodermata ini memiliki warna yang bervariasi, ada yang ungu, ada yang hijau dan sebagainya, dan lengannya berkelipatan 5. Nah, yang contoh yang pertama itu ada Acantha's terplensi atau yang disebut dengan bulu seribu. Nah, dia itu dikenal sebagai Crown of Taurus starfish yang merupakan salah satu jenis bintang laut pemakan karang yang berukuran relatif besar dan berduri banyak. Dia itu hidup di perairan laut dan ditumbuhi oleh beberapa jenis karang. Nah, bisa dilihat ini adalah contohnya, dia itu berwarna ungu. Bisa dilihat bagaimana morfologinya. Nah, kemudian kita lanjut kepada klasifikasinya. Dia itu termasuk ke dalam kingdom Animalia atau hewan. Filumnya Echinodermata berada pada kelas Asteroidea, ordonya Volvatida, familinya Acanthasteridea, genusnya Acanthaster, dan spesiesnya Acantha's terplensi. Nah, yang kedua itu ada Culsita novaeguinea atau yang disebut dengan bintang bantalan. Adalah spesies bintang laut. Dia memiliki lengan pendek dan penampilannya menggembung dan menyerupai bantalan pentagonal. Warnanya bervariasi dan dapat ditemukan pada perairan hangat tropis di Indo-Pasifik. Nah, pada bintang bantalan ini dia itu bentuknya seperti mangkuk dan ada yang seperti bintilan-bintilan besar menutupi tubuhnya. Nah, kemudian kita lihat klasifikasinya termasuk ke dalam kerajaan Animalia, divisi Echinodermata, kelas Asteroidea, Volvatida, famili Oreastedae, marga Culsita, jenis Culsita novaeguinea. Kemudian ada Actinopyge echinites. Nah, ini adalah bentuk tubuhnya, bisa dilihat dia itu berwarna kecoklatan dan tubuhnya itu gemuk, berdaging tebal dan keras, serta anusnya terdapat 5 gigi kecil. Nah, bisa dilihat di sana dan tubuhnya berwarna coklat tua dengan papila yang panjang dan rapat memenuhi permukaan dorsalnya. Kemudian untuk klasifikasinya, dia itu termasuk ke dalam kingdom Animalia, divisi Echinodermata, kelas Holotroidea, subkelas Holotroidea,
famili Holotruidae, marga Actinopiga, jenis Actinopiga echinites. Nah, pada Actinopiga echinites ini dia termasuk ke dalam kelas Holotruidae, yaitu dia berbeda dengan kelas dari bahan yang kita dapatkan sebelumnya. Nah, kemudian kita lanjut kepada Opiotrix fragilis. Dia itu adalah spesies bintang rapuh dalam ordo Ophiuridae. Nah, dia itu ditemukan di sekitar pantai Eropa Barat dan dikenal di Inggris sebagai bintang rapuh yang umum. Nah, Opiotrix fragilis ini juga ditemukan di sepanjang pantai Afrika Selatan, di mana ia dikenal sebagai bintang rapuh berbulu, atau dia itu juga disebut dengan ular bercabang. Bisa dilihat dari morfologi tubuhnya, dia itu memiliki kepala dan memiliki kaki-kaki yang disertai bulu-bulu atau duri-duri. Nah, dia itu juga terlihat seperti ular karena dia memanjang. Oke, kita lihat pada klasifikasinya. Dia itu termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Echinodermata, subfilumnya Asterozoa, dan kelasnya itu Ophiuroidea. Sedangkan subkelasnya dia itu masuk ke dalam Myophioridea, dan infrakelasnya Metaphyurida. Superordernya Opintegrida, ordernya atau ordonya Apilepipida, subordernya Gnatophiruinia, subfamili Ophioctoida, famili Ophiotrichidae, genusnya Ophiotrix. Sedangkan pada spesiesnya bisa dilihat di sana namanya Opiotrix fragilis. Nah, inilah praktikum kita. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.